Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Dalam kehidupan kita sebagai manusia diperlukan rasa bahwa kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Kita tidak mungkin hidup sendirian tanpa keberadaan orang lain, tanpa bantuan orang lain, tanpa kepedulian orang lain, tanpa sokongan orang lain. Maka kehidupan kita harus memiliki spirit saling membantu, saling meringankan, saling menyokong, dan saling mendukung. Karena inilah yang kemudian menjadikan manusia betul-betul disebut manusia. Karena mereka mampu membangun empati dan simpati kepada orang lain. Islam mengajarkan kepada kita semua agar ada apa yang disebut dengan roh ta'awun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling membantulah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu alal itsmi wal 'udwan, dan jangan sekali-kali kalian saling membantu, saling menyokong, saling mendukung dalam dosa dan permusuhan. Islam tidak menganjurkan permusuhan dan tidak sama sekali tidak mendorong penganutnya, pengikutnya, pemeluknya untuk melakukan kejahatan, melakukan dosa-dosa yang menjadikan dunia ini menjadi sesak dengan kejahatan, menjadi sesak dengan perlakuan-perlakuan kriminal yang membuat kemanusiaan menjadi kelam. Roh ta'awun atau spirit untuk membantu dan meringankan inilah yang harus hidup, harus kita aktifkan, harus kita dinamiskan dalam jiwa kita, dalam perilaku kita, dalam keseharian kita, agar apa yang disebut dengan manusia, kita sebagai manusia betul-betul terwujud, terrealisasi. Bukan hanya sosok, bukan hanya jasad, tapi betul-betul kita memiliki substansi kemanusiaan. Rasulullah SAW bahkan menyatakan, man farraja kurbatan min kurabid dunya farrajallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan, menolong atau melepaskan seseorang dari himpitan kesulitan yang ada di dunia, maka Allah akan melepaskan darinya kesulitan dan himpitan pada saat di akhirat kelak. Spirit inilah yang di dalam jiwa kita ini ada yang disebut dengan, dalam hal membantu harta misalnya, ada satu penyakit yang sangat parah yang disebut dengan penyakit kekikiran. Penyakit ini adalah penyakit kronis dan akan menjadi penyumbat jiwa dan penyumbat empati serta simpati kita kepada orang lain. Bakhil atau kikir inilah yang kemudian menjadikan seseorang tidak memiliki rasa, tidak memiliki simpati, tidak memiliki kepekaan, tidak memiliki kemampuan untuk membangun kebersamaan, membangun solidaritas antar manusia. Kikir inilah yang saya sebut mungkin sebagai penyumbat buluh darah kepekaan, buluh darah empati, buluh darah simpati dan kepedulian terhadap orang lain. Orang-orang yang bakhil, kata Rasulullah SAW, orang yang tidak peduli, orang yang tidak pernah berpikir untuk meringankan orang lain adalah orang-orang yang sangat egosentrik. Orang seperti ini akan menjadi benalu dalam kehidupan kita, akan menjadi orang yang mengisap darah
temennya, menghisap darah bangsanya, menghisap darah bawahannya, menghisap darah atasannya, menghisap darah masyarakatnya. Karena dia adalah sosok yang hanya ingin diberi tapi tidak pernah berpikir untuk memberi. Dia terus menjadi sosok yang al-yadus sufla bukan al-yadul ulya, tangan yang memberi, yang tangan yang menadah bukan tangan yang memberi. Rasa untuk saling solidaritas, saling meringankan, inilah yang harus kita bangun dalam jiwa kita, agar apa yang Rasulullah sabdakan pada kita semua agar tidak mengenai kita, di mana sang Nabi bersabda, al-bakhil, kata beliau, ba'idun minallah, ba'idun minanas, ba'idun minal jannah, wa qaribun lannar. Orang yang bakhil itu akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan akan dekat pada neraka. Orang bakhil, orang tidak pernah peduli pada orang lain, adalah sosok yang lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Al-bakhil, kata Rasul, la yurja minhul khair. Sumbatan kekikiran kita, kebahilan kita, kepelitan kita akan meledakkan kita menjadi sosok yang tidak peduli, yang bahkan anti terhadap kebaikan, bahkan untuk sekedar menjadi penyalur, menjadi orang yang menginisiasi orang lain untuk berbuat baik pada orang lain. Dia menjadi sosok yang egosentrik, sosok yang akuisme, sosok yang anania, yang seluruh konsentrasi pikiran dan hatinya hanya untuk kepentingan dirinya, bukan kepentingan orang lain yang membutuhkannya. Semoga kita menjadi sosok peduli, simpati dan empati, solidar terhadap orang lain, agar makna kemanusiaan kita betul-betul ada dan melekat dalam dada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.